Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kelas 3. Mari kita belajar ilmu fikih. Dalam hal ini pelajaran yang kedua yaitu mengenai ibadah kurban. Baru saja kita laksanakan 1,5 bulan mengenai penyembelihan kurban sekalian tasarufnya. Oleh sebab itu mari kita awali dengan pelajaran kurban. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat syafaatnya Rasulullah karena kita melaksanakan tindakan Rasul, yaitu melaksanakan sunnah kurban yang dihukumi muakkad. Sejarah kurban. Asal mula kurban ini dimulai ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Di saat itu siji riwayat bahwa Nabi Ismail berumur 13 tahun. Lah anak 13 tahun itu senang-senangnya orang tua melihat, merawat, dan merumat. Di saat itu Nabiullah Ibrahim mendapat wahyu dari Allah supaya anak yang bernama Ismail itu diperagat, dijadikan korban untuk beliau. Dalam hal ini pada suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi agar menyembelih anaknya. Yang bernama Ismail, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengalami 3 mimpi, yakni bahwa mimpi-mimpi yang sampai 3 kali berturut-turut itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diawali dari tanggal yang ke-8 yang dinamakan malam Tarwiyah. Terus malam yang kedua yaitu malam Arafah yang dinamakan Yaumul Arafah. Terus mimpi yang ketiga yaitu Yauman Nahri. Terus paginya pelaksanaan penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun atas kegigihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat mendapat impian, kemudian Nabiullah Ismail di saat itu terus diganti dengan seekor kambing yang datangnya dari surga. Di saat itu putra dari Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil korbannya diterima, kemudian kambing yang digantikan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam itu korbannya putra Nabi Adam yang bernama Habil. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian korban. Kata korban berasal dari bahasa Arab yang berbunyi qaruba yaqrabu kurban. Ini dilihat dari segi bahasa. Namun secara istilah agama, korban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang ternak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik. Makanya dalam kitab salaf, andaikan ada orang beribadah korban pelaksanaannya sebelum Idul Adha, sholat Idul Adha, maka korban tersebut tidak jadi dinamakan, yaitu sedekah biasa. Kemudian andaikan kok dilaksanakan setelah hari Tasyrik juga dinamakan sedekah biasa. Makanya di saat melaksanakan ibadah korban harus hati-hati. Kita laksanakan setelah sholat Idul Adha, kemudian diteruskan sampai hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 sebelum sholat asar.
Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah C, hukum dan dalil kurban. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin bikum, yang artinya diwajibkan kepadamu berkorban dan tidak wajib atas kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Namun dalam kitab salaf diterangkan, sekalipun korban ini tidak diwajibkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan ada seseorang yang dikategorikan orang yang kaya, maka orang tersebut juga diwajibkan korban dalam hal ini, yaitulah qaulul ulama yang tertera dalam kitab-kitab salaf. Keempat adalah waktu penyembelihan korban. Waktu penyembelihan korban adalah tanggal 10, yaitu Yauman Nahri, sampai tanggal 13 yang dinamakan Ayyamut Tasyrik, yakni hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik, yaitu hari yang dimulai tanggal 11 sampai tanggal 13, pelaksanaannya sebelum sholat asar. Andaikan dilaksanakan setelah sholat asar, maka kita ulangi lagi, maka termasuk sedekah biasa. Yang kelima adalah ketentuan binatang korban. Jenis binatang korban: 1, domba yang sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah berganti gigi. Dalam hal ini ulama berpendapat, andaikan ada domba yang belum genap 1 tahun namun memenuhi syarat, sehat, dagingnya ini diperkirakan itu melebihi dari umur yang 1 tahun, maka satu ulama berpendapat, sekalipun belum 1 tahun, asal sudah gemuk, memenuhi syarat dagingnya, ini sudah mencukupi. 2 adalah kambing yang berumur 2 tahun atau lebih. Kambing biasa adalah yang sudah umur 2 tahun atau lebih. Belum 2 tahun kok sudah memenuhi syarat, artinya kambing tersebut sehat, dagingnya diperkirakan melebihi dari kambing yang sudah umur 2 tahun, maka sebagian ulama juga memperbolehkan. Yang ketiga adalah unta yang sudah berumur 5 tahun atau lebih. Yang keempat adalah sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Nah, semua ini kategori an'am, yaitu binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dibuat korban. Adapun binatang yang selain 4 tersebut, maka tidak cukup andaikan dibuat korban. Sekalipun ada niat, maka tidak jadi korban dikarenakan kurang memenuhi syarat untuk binatang yang dijadikan korban. Seterusnya adalah syarat pemilihan binatang yang boleh untuk korban. 1, cukup umur. 2, sehat. 3, tidak cacat. Dan 4, gemuk. Nah, mengenai tidak cacat, ini ulama berpendapat, andaikan ada binatang yang unsaya ini kurang, alias endoknya ini tidak genap 2 namun hanya 1. Ini sebagian ulama, bukan kok sebagian ulama berpendapat, maka hukum hewan tersebut
sudah mencukupi digunakan untuk korban, sekalipun telurnya ini hanya satu. Maka dalam hal persyaratan pemilihan binatang yang dibolehkan untuk korban harus sangat hati-hati, karena kalau tidak hati-hati maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan korban. Sekalipun sudah umur, namun hewan tersebut kelihatan kurus sekali, tidak ada dagingnya, pun juga tidak boleh dijadikan untuk korban. Gemuk, namun matanya ini tidak bisa melihat alias PC, maka pun tidak bisa dijadikan untuk korban. Sekali lagi, dalam persyaratan hewan yang diperbolehkan untuk berkorban, ini kita sebagai orang awam harus hati-hati. Sungguh. Sudah, ini kayaknya sudah jamnya istirahat, maka cukupi sekian. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kalian menjadi anak yang solih solihah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu yaqdi bi hibati wafirah li walakum fi darajatil akhirah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.